teman-teman semuanya, balik lagi nih dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga histogram. Tapi sebelum kita ke materi, kakak ingin kalian melakukan sesuatu dulu nih. Kalian ikuti ya. Sekarang coba lihat ke dalam tas kalian. Ada berbagai macam benda bukan? Mulai dari pensil, pulpen, penggaris, penghapus, dan sebagainya. Sekarang keluarkan dan kumpulkan sesuai dengan jenisnya, mulai dari buku, pensil, dan seterusnya. Lalu catat hasilnya di selebar kertas. Nah, kemarin nih kakak sudah mempraktekannya dan mendapatkan hasil jumlah pensil ada 2, kemudian jumlah pulpen ada 3, kemudian jumlah penghapus ada 1, kemudian jumlah dari penggaris ada 2, dan yang terakhir jumlah dari buku ada 4. Informasi yang dapat kita kumpulkan dapat berupa angka, lambang, ataupun keadaan objek. Nah, terdapat 2 bentuk yang dapat kita gunakan untuk menyajikan sebuah data, yaitu dalam bentuk tabel dan juga diagram. Mengapa kita harus melakukan penyajian data? Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam membaca dan juga mengerti sebuah data, sehingga nantinya akan lebih mempermudah untuk menganalisa dan juga mengambil kesimpulannya. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus untuk belajar tabel distribusi frekuensi dan juga histogram atau diagram batang. Jadi kalian simak video ini sampai selesai. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Apabila data yang kita peroleh cukup banyak, maka bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Penggunaan tabel ini dimaksudkan agar bentuknya menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Data tersebut merupakan data nilai ulangan harian mata pelajaran matematika kelas 7 dengan murid sejumlah 30 siswa. Nilai yang dihasilkan ada beragam, mulai dari 51 sampai 100. Panjang setiap interval seperti nilai ujian paling kecil 51 dan kurang dari 60 disebut dengan kelas. Kemudian, nilai tengah interval kelas disebut nilai kelas. Kemudian, banyaknya data dalam setiap kelas disebut frekuensi kelas. Jadi, tabel yang menunjukkan penyebaran data menggunakan kelas dan frekuensi disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi, nilai kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau frekuensi paling banyak disebut dengan modus. Sehingga modus pada data di atas adalah 85,5 dengan jumlah frekuensi 12. Histogram atau diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Diagram merupakan gambar sederhana yang menunjukkan penampilan, struktur, cara kerja sesuatu, atau yang merepresentasikan data. Nah, penyajian ini akan dibuat dalam bentuk gambar atau lambang, sehingga bentuknya ini akan jauh lebih menarik. Pada diagram batang ini, data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Nah, lebar masing-masing persegi panjang ini harus sama dan tidak boleh menempel satu sama lain. Berikut ini cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalian perhatikan tabel berikut ini ya. Nah, untuk tepi bawahnya, kelas ke-1, 51 dikurangi 0,5. Jadi, tepi bawahnya di kelas ke-1 adalah 50,5. Kemudian, tepi atasnya di kelas ke-1 adalah 60
ditambah 0,5, sehingga tepi atasnya 60,5. Histogram dari tabel distribusi frekuensi di atas sebagai berikut. Lalu berikut ini merupakan grafik frekuensi garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Grafik ini dinamakan dengan grafik frekuensi garis. Nah, itu tadi kita sudah belajar bersama dan juga berlatih soal tentang tabel distribusi frekuensi dan juga histogram, yaitu diagram batang. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat ya teman-teman. Tentunya jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video.